Baik, selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas multimedia pembelajaran, yaitu mengkaji buku Multimedia Based Instructional Design karangan William Lee dan Diane Owens untuk chapter 11 analisis media dan chapter 12 analisis data. Yang pertama kita ke bab 11. Ketersediaan media yang beragam menuntut kita untuk sistematis dalam memilih media, yaitu media yang tepat guna atau efektif dalam menyelesaikan masalah dan ekonomis atau menghemat biaya. Kemudian jenis-jenis media yang dipimpin oleh instruktur, yaitu media yang dipresentasikan oleh seorang guru atau fasilitator yang terjadi di ruang kelas atau di tempat kerja, dan metodenya berupa ceramah, diskusi, demonstrasi, dan lokakarya. Berikutnya media berbasis komputer, di mana media ini menggunakan bantuan instruksi komputer, di mana semua konten disajikan oleh komputer. Kemudian ada media siaran jarak jauh, disampaikan sampai ke lokasi-lokasi terpencil dalam rupa video atau audio telekonferensi dan siaran jarak jauh interaktif. Kemudian ada media berbasis web, di mana dia mendistribusikan pelatihan melalui jaringan area luas atau WAN, Wide Area Network, atau jaringan area lokal atau LAN, Local Area Network. Kemudian ada audio tape, di mana penggunaan rekaman audio yang telah direkam sebelumnya untuk menyampaikan instruksi atau materi. Kemudian ada video tape, kurang lebih sama dengan audio tape, yaitu penggunaan video yang direkam sebelumnya untuk menyampaikan instruksi atau materi. Dan yang terakhir adalah performance support system dan electronic performance support systems, berupa alat bantu kerja baik elektronik ataupun non elektronik, tidak membutuhkan pelatihan atau instruksi formal apapun selain alat bantu kerja. Kemudian bagian berikut adalah prosedur analisis media, di mana yang pertama adalah menilai faktor-faktornya, di mana di sini pengembang meminta sebuah tim penilai yang tersusun dari ahli-ahli media, ahli-ahli materi, atau bahkan pelanggan atau customer produk itu sendiri. Kemudian pengembang juga membuat skala penilaian dari, misalnya memberi poin 1 sampai 5, di mana 1, 2 itu rendah, 3 itu sedang, sedangkan 4, 5 itu kategorinya baik. Berikutnya ada ringkasan penilaian. Dari penilaian faktor-faktor tersebut, pengembang meringkas penilaian tersebut atau mengelompokkan mana yang baik, mana yang kategorinya sedang atau kategorinya rendah. Berikutnya adalah menempatkan media dalam hierarki, yaitu sejenis skala prioritas, di mana dia mengurutkan media-media yang baik sampai ke media yang kurang baik. Kemudian berikutnya adalah menganalisis kelebihan dan keterbatasan dari media-media, dari jenis-jenis media tadi. Dan langkah selanjutnya adalah menghitung biaya, di mana untuk bagian ini akan dibahas lebih dalam di bab 13. Kemudian membandingkan hasil dan media. Sebelum menentukan media, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan pengembang, misalnya kemampuan manajerial tim, di mana dalam tim tersebut siapa yang menjadi ketua, wakil, ataupun sebagainya. Kemudian menyangkut administrasi, menyangkut file-file atau dokumen legalitas,
kemudian produksinya itu seperti apa, mulai dari tim-tim desainer, tim perancangan, atau material yang digunakan itu seperti apa, dan yang terakhir adalah biaya. Setelah itu proses selanjutnya adalah menyesuaikan media dengan tujuan. Nah, dari setelah proses-proses sebelumnya, kemudian dipilihlah media yang cocok untuk dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Kemudian yang terakhir adalah mendokumentasikan hasilnya berupa draft hasil analisis. Kemudian chapter 12 yaitu analisis data, di mana ada 6 proses, yaitu mengidentifikasi sumber informasi, mengumpulkan informasi dari materi, membandingkan informasi, membuat keputusan membeli atau mengembangkan, evaluasi solusi of the self atau evaluasi orang ketiga atau di luar diri, kemudian dokumentasi. Yang pertama, identifikasi sumber informasi, yaitu menentukan permasalahan yang akan dibahas, kemudian ukuran dan kompleksitas permasalahan, apakah masalah tersebut akan dibahas dalam satu kesatuan ataukah masalah tersebut dibahas lebih spesifik seperti itu. Kemudian identifikasi lanjutan, misalnya dari permasalahan tersebut siapa yang bermasalah atau di mana permasalahan tersebut sering dijumpai, atau siapa yang akan berdampak dari masalah tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan informasi dan materi yang ada, bisa dicari di perpustakaan, pencarian berbasis web, dan formatnya adalah menggunakan formulir analisis data. Berikutnya membandingkan informasi, mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dengan memperhatikan tujuan, audiens, dan kebutuhan materi, yaitu menilai kesesuaian dengan kegunaan materi yang ditemukan, menentukan apakah ketersediaan informasi sesuai dengan batasan waktu proyek, dan menentukan anggaran biaya proyek. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah membuat keputusan membeli atau mengembangkan. Membeli jika pengembang merasa hasil analisis menunjukkan bahwa media yang siap dipakai atau media yang digunakan sebagaimana adanya tanpa modifikasi untuk langsung memenuhi kebutuhan. Kemudian jika mengembangkan, jika hasil analisis menunjukkan bahwa produk jadi itu tidak sesuai untuk kebutuhan sehingga dibutuhkan pengembangan yang lebih lanjut. Kemudian evaluasi solusi of the self adalah evaluasi di luar diri atau evaluasi yang dilakukan oleh orang ketiga, di mana evaluasi harus dilakukan sesuai dengan kualitas dan kesesuaiannya dan harus objektif. Dan yang terakhir adalah dokumentasi hasil, di mana pengembang membuat hasil dokumentasi dalam bentuk daftar sumber, alasan, kemudian keputusan yang diambil selama analisis. Baik, demikian saja hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.